Ya, aku masih motor. Ya, Ya, selamat pagi, Pak. Ya, selamat pagi, Pak. Ya, Ya, saya dari Universitas Kapuas Unka, Kapuas Sintang. Nah, jadi saya dari Universitas Pertanian. Ya, kita di semester 7 sekarang. Ya, jadi di semester 7 ini kita ada namanya mata kuliah penyuluhan pertanian. Ya, jadi saya akan mengadakan penyuluhan pertanian dengan topik budidaya tanaman kangkung secara hidroponik. Ya, boleh kenal Bapak siapa nih? oh ya, boleh. Nama saya Pak Palen ya. Ya, saya hanya berkebun tanaman kangkung biasa. Jadi saya punya niat keinginan mau belajar cara hidroponik. Apakah Bapak bisa memberikan penyuluhan kepada saya? Ya, inilah tujuan kami Pak. Oh, ya. Kami dari universitas, kami ada mata kuliahnya untuk penyuluhan pertanian. Ya. Nah, jadi kalau Bapak ada waktu, jadi kita bisa lihat ke kebun, jadi kita bisa jelaskan tentang bagaimana proses untuk budidaya tanaman kangkung secara hidroponik. Iya. Nah, jadi bisa ya? Iya, bisa Pak. Nanti saya usahakan. Nah, Oh, jadi kira-kira kapan Bapak bisa? Saya bisa datang ke kebun Bapak dulu. Nah, iya, mungkin besok bisa. Besok ya. Ya, oke. Saya akan datang besok Pak ya. Iya, jadi nanti tempatnya kita kasih tahu di mana. Nanti kita ketemu lagi di kebun ya Pak ya. Oke, makasih Pak ya. Ya, selamat pagi. Ya, Pak. Selamat pagi. Pagi. Ya, Pak, saya yang kemarin yang Bapak datang ke rumah mau mempelajari yang kemarin Bapak jelaskan lebih dalam lagi. Oh, Apakah iya. bisa Bapak ada waktu hari ini? Bisa. Oh ya. Jadi apa yang Intro lo. untuk menjelaskan tentang budidaya tanaman kangkung. Ah, iya. Jadi kita prosesnya dari yang paling pertama sekali ya. Ya, dari pengolahan pertama ya Pak ya. Nah, dari pengolahan lahan, terus dari penyemai, terus sampai peremajaan, sampai penanaman dan sampai panen. Iya Pak ya. Nah, jadi kita mulai dari persiapan lahannya. Ya, persiapan lahannya. Jadi kalau kangkung ini kita tanam dengan sistem hidroponik, kita harus mempunyai lahan. Iya. Nah, kita mempunyai lahan. Jadi lahannya itu kita ada beberapa sistem. Salah satunya dengan sistem hidroponik rakit apung. Rakit apung ya Pak ya. Nah, jadi rakit apung. Rakit apung ini dia kita bikin tempat yang untuk penampungan airnya. Kayak misalnya gini ya, kita kasih contoh ya. Ini kita siapin lahannya ya. Nah, ini, nah kayak gini kan, rakit apungnya. Nah, jadi kita isi air, ya kan? Kita isi air supaya dia bisa hidroponik. Ini kan media tanamnya kan air, ya. Jadi ini kita untuk lahannya. Kalau udah kita siapin air, atasnya kita tutup ya, kita kasih tutup, terus kita kasih jarak tanam. Jarak tanamnya. Iya, jarak tanamnya. Kita ada jarak tanamnya. Nah, ini kita jarak tanamnya kurang lebih 10 sampai 15 cm. Nah, jadi ini jarak tanam 10 sampai 15 cm ya Pak. ya 10 sampai dari 15 cm. Ini bisa jarak tanam. Tanaman kita langsung masukkan ke sini. Nah, ya, ini lahannya. Ini persiapan lahan. Iya. Baru kita masuk ke proses penyemaian. Penyemaiannya gimana? Karena kita ada lahan dulu, baru bisa kita semai. Iya. Kalau nggak ada lahan, nggak bisa kita kerjakan kan? Iya. Nah, ini persiapan lahannya udah selesai. Jadi kita proses penyemaian. Nah, proses penyemaian, merendam benih. Nah, ini benih kan. Nah, ini benih kangkung kan. Benih ini kita rendam. Kita rendam dengan air biasa aja, nggak perlu kita rendam air biasa. Kita rendam kayak begini. Iya. Nah, kita rendam nih selama 12 jam. 12 jam ya. Ya, kurang lebih 12 jam. Nah, kurang lebih 12 jam. Jadi setelah dia
12 jam, baru kita tebar di tempat mapan kayak ini. Nah, kita Disaring ya, Pak ya? mampan kayak gini ya. Jadi kita sebar ya. Ini kan udah direndam 12 jam nih. Kita sebar. Nah, kita sebar terus sampai dia penuh. Ya. Sampai dia penuh. Ya. Nah, jadi kalau udah disebar begini, kita jaga ini kondisi kelembapannya, kita jaga. Iya. Jadi kita semprot dengan air biasa. Jangan sampai terlalu kering ya, Pak ya? Iya, benar. Jangan sampai terlalu kering. Jadi aturan untuk penyiraman ini ya, itu tidak ada aturannya sih sebenarnya. Dia lihat kondisi cuaca. Jadi kalau misalnya kondisi cuacanya panas, kita bisa siram ya 3-4 kali satu hari. Satu hari ya? Satu hari. Tapi kalau dia kondisi cuacanya misalnya mendung atau hujan, mungkin kita nggak perlu siram sama sekali atau sekali sehari. Iya. Nah, karena kita lihat kelembapan semayan ya. Kalau lihat kering, nah kita semprot. Kalau dia lembab nggak perlu. Malahan kalau misalnya kita terlalu basah, dia malah nggak mau tumbuh juga. Nggak mau tumbuh ya? Nggak mau tumbuh. Gagal tumbuh dia ya? Gagal tumbuh. Jadi terlalu basah juga nggak mau, terlalu kering juga nggak mau. Jadi kita di sini yang perlu benar-benar kita perhatikan. Nah, setelah 12 jam kita rendam, kita semai, sekitar 24 jam dia sudah menunjukkan sudah lebih dari 24 jam, sudah lebih dari 1 hari. Nah, dia akan Udah mulai tumbuh akar ya? Udah mulai tumbuh akar. Nah, udah mulai tumbuh akar, kita juga harus jaga juga kelembapannya. Jadi kita semprot juga setiap hari. Jadi ukuran beberapa kali sih enggak itu ya, tidak teratur berapa kali. Yang penting kita jaga kelembapannya. Semprot. Nah, setelah dia tumbuh, ini sudah 3 hari nih. Harus ada air ya? 3 hari. Udah usia 3 hari, kita simpan di tempat yang ada airnya di bawah. Nah, jadi yang ada airnya kita kasih sedikit aja airnya. Jadi akarnya ini udah mulai tumbuh. Lihat nih, akarnya udah mulai tumbuh. Nah, sudah mulai tumbuh. Jadi kita kasih air di bawahnya sedikit saja. Jangan sampai tenggelam. Jangan sampai tenggelam. Kasih sedikit. Nah, jadi kira-kira ya mungkin 3 mili sentimeter. Jadi nggak sampai tenggelam. Habis itu baru dia hari keempatnya. Ini yang hari keempat. Ini hari keempat ini udah mulai tumbuh. Nah, ini hari keempat udah mulai tumbuh. Ini selama penyemaian ini masih menggunakan air biasa. Ini belum dikasih nutrisi atau bilang pupuk lah gitu ya. Nah, belum diadakan pemupukan. Jadi untuk semaian kita belum dikasih pupuk. Nah, ini udah 4 hari. Nah, ini yang hari kelima. Hari kelima ini sudah menunjukkan, nah ini hari kelima sudah menunjukkan pertumbuhannya. Ya, sudah berdaun ya? Sudah berdaun 2. Nah, jadi sudah berdaun 2 ini, airnya kita tambah ya. Kita tambahin lebih banyak ya? Lebih banyak. Karena dia udah harus tenggelam, sama akar-akarnya ini harus tenggelam. Nah, kita kasih lebih banyak, kira-kira 1 cm lah. 1 cm. Nah, setelah hari kelima atau hari ke-6 lah ya kan, kita langsung pindah semai namanya. Jadi pindah semai ini kita pindahkan ke namanya net pot. Nah, ini. Nah, ini namanya net pot. Nah, net pot kita semai dengan kurang lebih 10 pohon lah. 10 pokok. Jadi kita pindahkan misalnya 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. Ya, kurang lebih 10 lah. Nah, kita langsung pindahkan ke net potnya ya. Langsung pindahkan. Nah, kita pindahkan begini. Nah, ini baru kita tanam di tempat rakit apung tadi. Rakit apung ya? Ya, yang udah kita siapkan. Nah, jadi kita tanam. Cara penanamannya pun tinggal ditancap ke lubang begini. Nah, tinggal masukkan ke lubang begini. Jadi dia yang jelas ini ada airnya udah kena akarnya.
Nah, jadi untuk yang hari ke-6 ini, untuk penanaman ini kita udah perlu nutrisi ini. Ya, Udah perlu dipupuk. udah pupuk ya. Nah, dipupuknya ini dengan kalau hidroponik ini nama pupuknya itu AB Mix. Ada contoh itu pupuknya, Pak? Ada AB Mix. Botol. AB Mix itu dia A dan B. Nah, ini pupuknya. AB Mix ini bisa dibeli di toko-toko pertanian, udah umum. Jadi dibilang aja AB Mix untuk hidroponik. Nah, jadi udah semua udah tahu. Jadi cara pemupukannya pada waktu penyemaian sampai minggu kedua, misalnya dari penyemaian kan ini seminggu kan, sampai minggu kedua berarti sekitar satu minggu penyemaian ini kita perlu pemupukannya kurang lebih 600 ppm. 600 ppm itu kita bisa ukur dengan alat ukur nutrisinya. Nah, kalau kita tidak mempunyai alat ukur, kita patokannya pakai milimeter ya. Ya, misalnya 5 mili AB Mix ini, A 5 mili, B 5 mili untuk 1 liter air. Iya. Untuk 1 liter air. Nah, itu waktu penyemaian. Nah, begitu dia masuk ke tahap peremajaan sampai panen, itu nutrisinya ditambah lagi 2 kali lipat, jadi 2 mili. 2 mili itu 1 liter air. Nah, jadi keperluannya 2 kali lipat. Nah, jadi lebih tinggi. Nah, jadi kalau kita ukur dengan ppm itu, kalau penyemaian kan 600, ya kan? Jadi kalau udah peremajaan sampai panen itu 1.200, 2 kali lipatnya. Nah, 1.200 sampai panen. Kangkung ini sebenarnya dia 20 hari udah bisa panen. 20 hari udah mulai bisa panen. Ya, dari perendaman benih 20 hari. Ya, jadi ini ada proses yang udah bisa panen ini. Nah, ini udah lewat dari 20 hari. Jadi sekitar 20-an, 3 mingguan lagi. Nah, ini kan sama kayak yang baru kita sudah tumbuhnya bagus sekali. Jadi nutrisi yang kita panen inilah yang kita perlu 1.200 ppm. Karena tanamannya sudah besar. Kalau panen tadi kan ini udah bisa dipanen. Ini air nutrisinya harus dijaga, nggak usah sampai kering gitu. Ini harus tetap ada, tetap ada air. Jadi cara panennya pun nggak susah, nih tinggal dicabut. Ya, Pak? Ya, ini tinggal dicabut. Tinggal dicabut begini. Ya, ini udah termasuk dipanen nih. Ini udah, kita lihat tinggal dilepaskan dari netpotnya. Ini tumbuhnya pun bagus kan. Iya. Ya, jadi inilah proses pembudidayaan kangkung dengan sistem hidroponik. Ya, jadi udah kita jelaskan dari semai sampai proses Panen. Jadi ada yang kurang jelas nanti bisa ditanyakan. Ya, bisa ditanyakan bagaimana dari proses penanamannya. Nah, jadi kita sekian dulu untuk penjelasan ini. Masih ada kali pertanyaan ya kita jawab. Sepertinya sudah paham.